Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah Musalla Al-Muttaqin yang dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat kesempatan, dan terutama adalah nikmat iman yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu tujuan utama kita hadir di permukaan bumi ini atau di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, dan seluruh keturunan beliau. Dan semoga kita semua juga masuk di dalam pengikut beliau yang berusaha untuk mengikuti sunnah dan teladan beliau, sehingga dengannya kita berharap Allah memasukkan kita ke surganya dan memasukkan kita bersama beliau atau mengumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, ya. Dan kita sekarang saat ini berada di pasal yang kelima, ya. Al-Faslul Khamis fil adab ma'an nafsi, ya, fil adab ma'an nafsi, yaitu beradab kepada diri kita sendiri, ya, beradab kepada diri kita sendiri, ya. Kenapa pasal ini perlu? Karena bapak-bapak dan para jemaah sekalian, diri kita ini tidak ada yang lebih utama untuk memperbaikinya kecuali kita sendiri, ya. Jangan berharap bahwa orang lain nanti kita tunggu untuk bisa memperbaiki diri kita, itu tidak, ya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim." Ya. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini kenapa pasal ini penting. Ada orang membiarkan dirinya begitu-begitu saja, ya, tidak ingin berubah, ya. Dia berharap suatu waktu nanti ada hal yang, ya, tiba-tiba bisa merubah dirinya. Nah, ini hanya sebuah angan-angan, ya. Karena Allah memberikan kita kemampuan, memberikan kita keinginan untuk berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, ya. Orang yang sudah baik tentu berharap menjadi lebih baik lagi. Orang yang masih dalam kubangan keburukan tentu dia berharap untuk memperbaiki dirinya suatu hari, ya. Mungkin dia berharap kalau dirinya mungkin tidak bisa lebih baik, dia berharap anak keturunannya lebih baik. Tapi bapak-bapak dan para jemaah sekalian,
penulis kitab ini mengkhususkan pasal yang kelima tentang adab bersama diri, ya. Karena tidak mungkin kita bisa memperbaiki orang lain, khususnya keluarga kita, kecuali diri kita dulu harus kita perbaiki, ya. Kata seorang ahli hikmah, sapu, ya, yang biasa digunakan untuk membersihkan, itu tidak bisa akan membersihkan lantai apabila sapunya sendiri kotor, ya. Kalau dia berusaha membersihkan padahal sapunya sendiri kotor, dia akan justru menyebarkan kotoran di lantai. Nah, ini kenapa pasal ini penting, ya, yang sebagaimana disebutkan oleh penulis, ya. Kata beliau, ya, kita bacakan penjelasan dari beliau di dalam kitab ini. Yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fil kilta hayataihi al-ula wa tsaniyah mawqufatun ala mada ta'dibi nafsihi. Seorang muslim itu meyakini atau mengimani bahwa kebahagiaannya di kehidupan di dunia dan akhirat, ya, dua kehidupan, kilta hayataihi al-ula wa tsaniyah, yang pertama dan kedua maksudnya adalah dunia dan akhirat, mauqufatun ala mada ta'dibi qad nafsihi, itu bergantung pada sejauh mana ia melatih atau mendidik dirinya sendiri, ya, sejauh mana dia menggembleng dirinya di dalam kebaikan, sejauh mana usahanya sendiri, ya, dia memperbaiki dirinya. Wa tatyibiha, bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Wa tazkiyatiha, bagaimana dia membersihkan dirinya sendiri. Wa tathhiriha, bagaimana ia menyucikan dirinya. Kama anna saqa'aha manutun bi fasadiha wa tadssitiha wa khubthiha, ya. Sebagaimana juga kesengsaraan atau kebinasaan dirinya itu tergantung bagaimana dia membiarkan dirinya itu rusak, ya, itu tergantung dirinya sendiri. Wa tadssitiha, ya, tadsi ini artinya menelantarkan dirinya, ya, seperti firman Allah di dalam surat An-Nahl, ya. Tadsi itu artinya dassa yadussu, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil untha wadda wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, ya, kalau saya tidak salah di surat An-Nahl, ya. Apabila mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak wanita, anak perempuan, wajah mereka merah padam dan mereka sangat marah. Apa selanjutnya? Yatawara minal qaum, ya, min su'i ma busyira bih ayumsikuha ala hunin am yadussuha fit turab, ya, dussuha, ya. Jadi memang kebiasaan orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam, ya, itu kalau diberikan kabar istrinya melahirkan anak perempuan, bayi perempuan, itu sangat malu, ya. Mereka sangat malu dan mereka marah, ya, benci. Makanya kalau kita dengar kita baca di ayat Al-Qur'an itu, ketika wa idza su'ila, apa itu ayatnya, ketika anak bayi-bayi perempuan itu ditanya kenapa mereka dikubur hidup-hidup, ya, di surat At-Takwir kalau tidak salah, ya. Ketika ditanya, nah, orang-orang musyrik dahulu itu menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup karena malu, ya. Mereka malu di tengah-tengah masyarakat, ya. Itu kebiasaan mereka sebelum datangnya Islam, ya. Apakah mereka ayumsikuha ala hunin, apakah mereka akan memeliharanya dengan kehinaan? Mereka menganggap itu sebuah kehinaan, ya, ketika memiliki anak bayi perempuan, ya. Am yadussuhu fit turab, ini semakna dengan kata ini, gitu, ya. Kata yang kita bahas ini, ya, dalam penulisan Syekh, tadsi, apakah dia menelantarkan atau membiarkan anak perempuannya itu mati, ya, ya, dikubur, ya. Mereka menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup, ya. Naudzubillah, ya. Nah, ini tadsiha, Syekh mengambil kata tadsi, ya, dassa yadussu. Jadi ada orang membiarkan jiwanya itu terlantar, dirinya itu terlantar, ya, mau jadi apa saya ya terserah,
Ya. Wa khubthiha, atau dia juga mengotori dirinya sendiri. Ya. Membiarkan dirinya sendiri menjadi kotor. Ya. Dia tidak ada keinginan untuk memperbaiki dirinya. Ya udah, diri saya seperti ini, ya udah biarin aja. Nah, ada orang seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan dia akan binasa. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga dia binasa. Ya, dunia dan akhirat. Wa dzalika li adillati al-atiyah. Dan ini sebagaimana termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Surah Asy-Syams, ya. Mungkin sudah kita sering dengar ayatnya. Qauluhu ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang menyucikan dirinya. Ya, maksudnya jiwanya, ya. Secara spesifik jiwa, ya, hati, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat binasa dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Ya. Wa qauluhu, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 40 sampai 42. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya. Mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dia tidak peduli. Dia tidak ada perhatian sama sekali. Ya. Wastakbaru anha, mereka sombong dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika ayat Al-Qur'an dibacakan, ya, disampaikan, mereka justru mendustakan. La tufattahu lahum abwabus sama, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Ya. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai al-jamal, onta, masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Ini perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran, ya. Kemustahilan, ya. Mustahil, ya. Onta yang besar masuk ke dalam lubang jarum tidak mungkin. Inilah kondisi orang-orang yang durhaka dan mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman. Ya. Ulama tafsir menjelaskan firman Allah la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit. Penafsirannya ada dua. Ya. Pertama, doa-doanya tidak akan menembus pintu langit. Ya, meskipun dia berdoa, tapi kalau dia mendustakan ayat-ayat Allah, ya, dia berdoa kepada Allah, pintu langit tertutup baginya. Penafsiran yang kedua, amalan-amalan kebaikannya tidak akan bisa sampai menembus langit. Ya. Karena amalan kebaikan kita, bapak-bapak dan para jemaah, ini setiap hari dilaporkan oleh malaikat. Ya. Karena ada malaikat itu, ya, setiap subuh, sore itu ganti shift melaporkan setiap kondisi hamba. Si hamba melakukan ini waktu subuh, bangun pagi, bangun subuh, ya, berdoa, sholat, itu dilaporkan oleh malaikat. Ya. Begitupun sore. Ya. Jadi ada malaikat yang melaporkan amal. Ya. Nah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ya, tidak mau beriman, meskipun dia melakukan banyak kebaikan, mungkin menolong orang, ya, dia tidak akan diterima, ya, tidak akan menembus pintu langit. Ini penafsiran yang kedua. Kemudian kata Allah, wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami berikan balasan orang-orang yang suka berbuat kedurhakaan atau berbuat dosa. Ya. Lahum min jahannam mihad. Bagi mereka ada mihad, itu artinya hamparan, ya, atau karpet atau tikar yang terbuat dari api jahanam, api neraka. Ya. Wa min fawqihim gawash, dan mereka ditutupi atau memakai selimut juga dari api neraka, gawash. Ya. Ya. Jadi di neraka kondisinya mengerikan gitu, ya. Tikarnya dari api neraka, selimutnya juga dari api neraka. Ya. Wa kadzalika najzil zalimin. Kata Allah, demikianlah kami berikan balasan bagi orang yang zalim. Walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, perhatikan ayat ini, ya. Adapun orang-orang yang beriman dan berusaha melakukan amal saleh, kebaikan, maka kami tidak akan membebani jiwa kecuali apa yang ia usahakan.
artinya dia berusaha. Mungkin usahanya tidak maksimal, tetapi hatinya berusaha untuk ke arah perbaikan. Ya. Jadi Allah tidak melihat hasil kita seperti apa, tapi Allah melihat kesungguhan hati kita untuk memperbaiki diri. Ya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah adalah penduduk atau golongan penduduk surga. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini kalau kita lihat Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, orang yang melakukan perbaikan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Dunia dan akhirat. Ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian di dalam firman Allah yang lain juga di dalam surat Wal Asri ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar. Ya. Al-asr ini kalau bahasa Arabnya itu artinya memeras. Ya. Al-asr. Ya. Jadi biasanya kalau waktu asar itu kan orang sudah berletih-letih Pak ya. Mulai dari pagi ya, keluar rumah bekerja, mungkin ada yang jadi karyawan, ada pedagang dan sebagainya. Dia berpagi-pagi keluar. Nah, Allah sebutkan secara khusus bersumpah dengan waktu asar. Karena semua orang keletihan, memeras keringat, memeras fisik ya, membanting tulang. Di waktu asar itulah waktu yang Allah jadikan sebagai objek sumpah. Kenapa? Karena semua orang berada dalam kerugian pada saat itu ya, dikecualikan ya, ada pengecualian dari Allah. Semua manusia sudah capek ya di waktu asar, di waktu sore. Tetapi Allah katakan bahwa orang yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu, kecuali yang beriman ya. Wa amilus shalihat, beramal saleh ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Dia menasihati tentang ya kebenaran dan menasihati tentang kesabaran. Ini pengecualian ya. Ya, sekali lagi ini kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa qaulur Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam sebuah hadis, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap kalian akan masuk ke dalam surga, setiap umatku ya. Di dalam riwayat yang lain, kullu ummati ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Kita garis bawahi yang enggan. Ini menunjukkan poin tentang adab kepada diri. Ya. Dia sendiri tidak mau masuk ke dalam surga karena tidak berusaha melatih dirinya, mendidik dirinya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa itu yang enggan? Ya. Siapa itu yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kita semua akan masuk ke dalam surga kalau kita mau. Ya. Tetapi kata Rasulullah, ada yang enggan dari umatku. Ada yang enggak mau masuk surga, dia sendiri yang enggak mau. Ya. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, siapa yang berusaha istiqomah taat kepadaku, ya, ata'ani, taat ya, melaksanakan ibadah dan kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepada apa yang aku contohkan dalam bentuk syariat ini, ibadah ini, maka faqad aba, maka dia yang enggan masuk ke dalam surga. Dia yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda ya, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam kitab sahih beliau. Setiap manusia berangkat di pagi hari. Ya, keluar rumah maksudnya ya. Setiap kita kan beraktivitas keluar rumah setiap pagi ya. Faba'i'un nafsahu. Semuanya menjual dirinya, kata Rasulullah. Semua manusia menjual dirinya ya. Famu'tiquha aw mubikuha. Maka dia di antara manusia itu ada yang memerdekakan dirinya,
ada yang justru membinasakan dirinya. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, menjelaskan tentang sabda Nabi, yaghdu, ya, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu berangkat pagi-pagi. Beliau menjelaskan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya, dalam kitab Al-Jami Birawi lil Adab Rawi wa Adab Sami' ya. Beliau mengatakan bahwa ay yas'a fi sabah ya, yaghdu nafsahu, ay yas'a fi sabah min li hawaijiha ya. Jadi mereka manusia itu keluar di waktu pagi untuk mencari apa yang ia butuhkan, apa yang mereka butuhkan ya. Faminhum may yabi'u nafsahu lillahi azza wa jalla bitta'ah ya, famu'tikuha ya. Ada yang keluar dari rumah ya, itu menjual dirinya dalam rangka ketaatan kepada Allah ya. Maka merekalah orang-orang yang disebutkan Nabi tadi, famu'tikuha, maka dia membebaskan dirinya ya. Wa minhum man yabi'u nafsahu lil hawa wasyaitan famubikuha. Ada yang menjual dirinya kepada syaitan, godaan jalan-jalan syaitan dan hawa nafsu, akhirnya apa? Justru membinasakan dirinya ya. Kalau mungkin kita ambil contoh sederhana ya, setiap manusia kan ada profesi masing-masing Pak ya. Ketika pagi keluar kan, ada yang ke kantor, ada yang jadi pedagang, wirausahawan dan sebagainya ya. Bahkan sekarang ada berpagi-pagi sudah berselancar di media sosial ya. Kalau mungkin kita ibaratkan pegawai ya, kita kan ke tempat kerja itu sebenarnya kata Nabi itu menjual diri kita ya. Kita menjajakan diri ya. Kan kita untuk mencari kebutuhan nafkah kan. Ada yang berpakaian seragam ya kan, untuk menjadi karyawan, itu kan pada dasarnya menjual diri ya. Kalau dia niatkan ya, dalam rangka untuk ibadah ya, ketaatan kepada Allah, maka dia membebaskan dirinya dari kebinasaan ya. Seorang pedagang ya, dia jujur ya, dia menjajakan jualannya, tidak bersumpah palsu, tidak mengada-ngada, jelas, maka dia menjajakan dirinya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka mereka inilah orang yang membebaskan dirinya, yang disebutkan dalam hadis ya. Tetapi kalau ada pegawai misalnya, karyawan, bekerja di kantor, di pabrik, perusahaan ya, melakukan tindakan-tindakan misalnya ya, korupsi ya, apalagi menyalahgunakan amanah, janji, maka pada dasarnya dia menjual dirinya ya, ketika di pagi sampai sore untuk hawa nafsu dan keburukan dan jalan syaitan. Dan inilah golongan yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, orang yang membinasakan dirinya ya. Kalau di media sosial lebih luas lagi ya, karena sekarang ini kan di media sosial setiap orang menjajakan dirinya iya kan, menjual brandnya ya. Ada yang sebagai konten kreator ya, ada menjadikan bisnis ya, jual beli online ya. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ya, seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab beliau Al-Jami Al-Ulum Al-Hikam ya, beliau mengatakan bahwa kullu ahadin minan nas tajir ya. Setiap orang, setiap manusia itu adalah pedagang. Setiap kita ini adalah pedagang sebenarnya ya. Apakah kita mau berjual beli dengan Allah atau kepada syaitan? Cuma ada dua kemungkinan ya. Ketika kita keluar dari rumah, bangun ya, keluar rumah, kita sebenarnya pedagang ya. Jadi Allah memberikan modal ya, modal awal dengan kita ya. Makanya di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'an ya, itu kita sudah membuat, kalau bahasanya kita telah membuat MOU ya, Memory of Understanding, perjanjian kontrak dengan Allah. Itu modal kita ya.
Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang sulbi, ya, anak Adam, dari punggung anak Adam, ya, dari tulang punggung Adam, yaitu keturunan mereka, ya, kita ini, dan mengambil perjanjian atau persaksian dari setiap kita, ya, sewaktu di alam ruh, ya, janinnya. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ya, qalu bala syahidina. Apakah engkau sudah ikrarkan, saksikan bahwa saya ini adalah Rabbmu? Itu Allah menanyakan kepada kita semua sebelum hadir di permukaan bumi di dunia ini. Maka kita semua menjawab qalu bala syahidina. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Ya. Modal kita Allah berikan, ya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, ya, kesempatan, ya, fisik, ya. Itu adalah modal kita, ya. Nah, kita semua diberikan Allah kebebasan untuk menggunakan modal tersebut untuk keluar, ya, mencari kehidupan di dunia ini. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan kita, apakah kita menggunakan modal kita ini sebagai seorang pedagang, tanda kutip, ya. Apakah kita akan membebaskan diri kita atau membinasakan diri kita, ya. Ada orang yang menggunakan, ya, lisannya. Lisan ini kan modal, Pak. Ya, lisannya. Menyakiti orang, merendahkan orang, membongkar aib orang. Ada yang diberikan jari, semua kita diberikan jari. Ada yang menggunakan jarinya ini sebagai modal untuk membinasakan dirinya sendiri. Ya. Media sosial, ya. Menjelek-jelekan orang, membuka aib orang, memprovokasi orang, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita saksikan, ya, kerusuhan, ya, ada penjarahan. Ini karena modal ini, ya kan? Terprovokasi massa, masyarakat terprovokasi melakukan tindakan penjarahan. Cuman gara-gara modal seorang yang melakukan jarinya di media sosial, ya. Ini dia sebagai pedagang. Apakah dia menggunakan modal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah atau mencelakakan atau membinasakan dirinya? Iya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kama yu'minul muslim bi anna ma tatuhuru alaihi nafsu wa tazku huwa hasanatul iman. Sebagaimana juga bahwa seorang muslim mengimani atau meyakini bahwa hatinya bisa disucikan atau dibersihkan dengan baiknya iman. Ya, iman kita, ya. Bagaimana kita memperbaiki iman? Maka konsekuensinya adalah itu akan berakibat atau berefek baiknya, ya, hati kita, ya, atau diri kita, ya. Karena iman, bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ini bisa menjadi lapuk, menjadi usang, ya. Ini yang disebutkan di dalam hadis beliau, ya. Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, ya. Fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman, ya, itu bisa menjadi usang, sebagaimana baju juga menjadi usang, ya. Kalau baju kita ini, Pak, sering dicuci, dijemur, itu kan usang, ya, lama-lama menjadi usang. Nah, kata Nabi, perumpamannya seperti itulah iman juga. Iman itu bisa menjadi usang, ya. Kadang iman itu akan hilang dari diri seseorang. Bisa, ya. Tadinya dia mencintai tentang ibadah, misalnya. Dia senang untuk ibadah sholat 5 waktu, misalnya. Jangan disangka, jangan dibayangkan itu akan berjalan terus, ya. Jangan membayangkan orang itu akan terus-terusan seperti itu. Bisa jadi dia suatu hari membenci ibadah, bisa. Ya. Bisa jadi dia akan tidak senang dengan ibadah. Dia alergi menjadi dekat dengan ibadah. Bisa terjadi, Pak. Ya. Makanya Nabi bersabda,
badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ya. Bersegeralah kalian dalam beramal, ya. Maksud Nabi itu jangan tunda-tunda, ya. Kalau kita punya kesempatan untuk bersedekah, sedekah secepatnya, jangan dipikir-pikir lagi. Karena boleh jadi ya nanti sore ya uang itu sudah belanja dan sebagainya. Karena pintu kebaikan itu, ya, kata seorang ahli hikmah, ya, idza futihalaka babul khair fasari ilaihi fa innaka la tadri mata tughlaq. Ya, kata ahli hikmah, ya, apabila pintu kebaikan itu lagi terbuka, ya, maka segera masuk ke dalamnya. Segera, jangan biarkan pintu itu tertutup, karena engkau tidak tahu pintu itu tersebut nanti akan tertutup. Ya. Ya kan? Kita misalnya ada uang di kantong misalnya, ya. Tiba-tiba kita melihat ada kesempatan untuk infak. Ya. Terus kita tunda, ya. Entar sore. Ternyata belum sampai sore, ya, dia belanja atau ada suatu keperluan yang lain. Akhirnya uang tadi itu tidak jadi diinfakkan. Ya. Ada duri di jalan atau ada gangguan batu di jalan. Ya. Kita berpikir nih, mau pindahin atau biarin aja. Kan biasa seperti itu, Pak, ya. Kita ragu-ragu nih. Apa sih kelebihannya kita menyingkirkan duri dan jalan? Enggak ada apa-apanya, biasa aja. Tapi ada sebuah hadis, ya, Nabi SAW mungkin pernah saya sebutkan, ya. Wa innar rajul yataqallabu fil jannah biqatli dari apa itu hadisnya? Seseorang itu bisa bolak-balik di dalam surga, ya, keliling di surga hanya gara-gara sewaktu di dunia itu memindahkan ranting kayu yang mengganggu orang di jalan. Ya. Ya, mungkin kesempatan ini tidak muncul, ya, tidak muncul berkali-kali, Bapak-bapak dan para jamaah, ya. Mungkin setelah kita biarkan, ya, pada saat kita lewat ternyata ada duri, terus kita enggan, kita malas untuk memindahkan. Pas kita lewat di jalan itu ternyata sudah tidak ada. Ternyata dipindahkan petugas kebersihan. Petugas kebersihan yang dapat pahala. Ini adalah kesempatan Bapak-bapak dan para jamaah sekalian. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Wa annama tatadassa bihi wa takhbusu wa tafsudu huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Ya. Dan yang menyebabkan diri kita ini terlantar, ya, atau terkotori adalah banyaknya keburukan dari hal-hal yang membawa kepada kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Maka dirikanlah salat di kedua tepi siang hari, ya, dan zulafa minal lail, di waktu akhir malam, ya. Artinya kita harus konsisten di dalam menjaga salat, ya. Perintah Allah di sini, ya. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ya. Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, mendidik diri kita bukan berarti mengusahakan tidak pernah jatuh di dalam dosa. Itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Karena setiap kita akan berpotensi jatuh di dalam kesalahan. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati khata'un. Ya, itu setiap kalian adalah pendosa. Ya. Setiap manusia adalah pendosa, berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang langsung kembali. Ya, dia tidak berlama-lama, ya. Tidak lama-lama di dalam kesalahan. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, at-ta'ibu minadz-dzambi kalla dzambalahu. Ya. Kaman la dzambalahu, atau kama qala sallallahu. Orang yang bertaubat dari dosa adalah
seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Jadi bukan berarti kita harus tidak boleh jatuh dalam kesalahan. Yang salah adalah membiarkan diri kita hanyut di dalam kesalahan. Ini yang salah. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, ya, Nabi bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Innal mu'min idza aznaba dzamban kana nuqtatun sauda fi qalbihi." Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan perbuatan dosa, satu perbuatan dosa, maka di dalam hatinya akan muncul satu titik hitam, ya, nukta hitam. Fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuhu. Apabila dia bertobat, ya. Kemudian mencabut dirinya, artinya dia langsung meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Wasta'taba dia berusaha untuk memperbaiki dirinya kembali ke depan. Sukila qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih atau mengkilap kembali. Ya. Wa in zadat hatta tughlika qalbah. Ya, di dalam riwayat yang lain hatta tatluwa qalbah. Ya. Apabila dia terus menambah dosa. Ya. Jadi ketika melakukan satu dosa dia tidak bertobat, dia melakukan dosa yang lain lagi. Ya, perbuatan kemaksiatan lagi. Terus maka hatinya akan penuh dengan titik-titik hitam, ya, penuh, ya, sampai hatinya menjadi hitam legam. Fadzalika ar-ran alladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itulah yang dinamakan ran, ya, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ran, ya, penutup yang menutupi hatinya itu akan menjadikan hatinya menjadi gelap, ya. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la ya'rifu ma'rufan illa ma usyriba min hawa, ya. Wala yunkiru munkaran la ya'rifu ma'rufa wala yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Jadi hati yang sudah legam, hitam karena banyaknya titik-titik hitam, dia tidak mau bertobat, membersihkan diri, ya. Tidak mau mensucikan dirinya setelah melakukan dosa dan kesalahan, maka hatinya akan menjadi hitam, ya. Kemudian dia tidak akan mengenal yang ma'ruf. Jadi sudah tidak ada filter lagi, mana yang baik, mana yang buruk. Kecuali apa? Ma usyriba min hawa. Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya itulah yang dipilih. Itu yang dianggap kebaikan. Ini sangat berbahaya. Ya. Karena dia sudah tidak ada standar, ya, ukuran di dalam menentukan yang ma'ruf dan mungkar. Ya. Ini fatal, Pak, Bapak-bapak dan para jemaah sekalian. Karena hati seperti ini sudah gelap, ya. Di dalam riwayat disebutkan Nabi mengatakan hatta tasirul qulub ila qalbain. Hati-hati akan menjadi dua. Qalbun, ya, abyad, ya, hati yang putih, cemerlang, ya, karena dia selalu membersihkan hatinya. Ya. La tadurruhu fitnah ma damatis samawati wal ardh. Dia tidak terganggu dengan berbagai fitnah dunia, ya. Hatinya tetap istiqomah karena dia selalu membersihkan, ya. Kan tadi Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan hatinya. Kalau hatinya kotor, dibersihkan lagi. Kalau ibarat cermin, Bapak-bapak dan para jemaah, cermin itu kan kalau setiap hari kita biarkan kan biasanya ada noda, Pak, sehingga tidak bening kelihatan lagi, kan. Kalau dibiarkan kotoran itu akan susah untuk dihilangkan. Tapi ketika kita lihat kotor langsung kita bersihkan itu mudah. Seperti itulah hati. Kalau hati itu setiap hari kita bersihkan itu mudah. Setiap berdosa, makanya setiap sebelum kita tidur, Bapak-bapak dan para jemaah, di waktu malam itu Nabi menganjurkan untuk bermuhasabah, ya. Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, itu muhasabah. Kita muhasabah diri kita, ya. Mulai pagi sampai sore ini seberapa banyak kebaikan yang sudah saya lakukan, seberapa banyak dosa dan keburukan yang saya lakukan. Itu kita menghisab, ya.
Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Ya. Hisab diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari kemudian. Ya. Timbang diri kalian sebelum nanti amalan kalian ditimbang, diri kalian ditimbang. Makanya sebelum kita tidur kita bermuhasabah. Sebelum baca doa kita muhasabah diri sendiri. Ya. Ini sunnah. Ya, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Sebab ya kita tidak tahu, ya. Boleh jadi ya hari terakhir itulah yang Allah nanti akan panggil kita. Ya, besoknya kita mungkin tidak melihat dunia lagi, bisa jadi. Ya. Kita perlu muhasabah. Ya. Ya, kemudian ada lanjutan hadisnya tadi ya. Qalbun abyad. Ya, kemudian ada lagi qalbun azwad murbad. Ya. Ada hati yang hitam legam ya. Jadi dia tidak mengenal standar ya. Tidak ada standar mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Makanya ada hati kata Nabi kalkuzi mujakhiyah. Dia seperti wadah atau cangkir atau tempayan yang di cangkir atau wadah itu dibalik, ya, terbalik. Ya. Kalau diisi dengan air berapapun tidak akan menerima air. Ya. Jadi jangan heran, mungkin ada orang diberikan nasihat kebaikan, hatinya tidak terpengaruh. Ya. Dia menganggap itu tidak ada apa-apanya. Itu ada seperti hati seperti itu, Bapak-bapak, para jemaah. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai hati kita seperti itu. Ya. Jadi menganggap bahwa nasihat itu tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya untuk nasihat itu. Bahkan kalau dia nasihati dia tertawa. Dia menertawakan orang yang bernasihat. Karena hati filternya sudah tidak ada, ya. Dia sudah tidak melihat ada sisi cahaya dari nasihat. Dia selalu menganggap orang yang bernasihat itu ya tidak perlu didengarkan. Ini waspada, Pak, seperti ini. Ya. Karena ini Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk mensucikan hati, ya, mensucikan hati kita. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang beriman ketika Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW di tengah mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan Al-Quran, kitab suci. Wa yuzakkihim, dia membersihkan jiwa. Perhatikan. Jadi Allah mengutus Nabi untuk menyucikan hati-hati manusia. Ya. Kenapa hati kita berat? Mungkin ada orang berat untuk menerima nasihat karena hatinya kotor. Ya. Mau nasihat kebaikan dia enggak terima, enggak bisa, enggak masuk, ya. Enggak, apa bahasanya? Enggak satu sinyal. Dia tidak mau. Ya. Mungkin kalau kita lihat Bapak-bapak dan para jamaah sungguh sangat sedih ya kalau kita lihat ada orang tua misalnya sudah sepuh ya. Di waktu maghrib misalnya sore hari mendengarkan azan tidak tergerak hatinya untuk ke masjid. Ada kan? Sibuk dengan aktivitas, melalaikan. Padahal usianya sudah mendekati ajal. Ini kondisi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak mau melatih diri. Ya. Dan terkadang Bapak dan para jemaah, ada orang yang memang harus dipaksa ya. Dalam arti dia sendiri harus berusaha dulu. Ya. Ya. Harus dipaksa. Ya. Melatih dirinya. Bahkan ada yang disebutkan di dalam riwayat bahwa ada nanti orang masuk ke dalam surga itu dengan mengikat dirinya dengan rantai masuk ke dalam surga. Maksudnya dia harus melatih dirinya sendiri. Ya. Karena memang kita tidak bisa berubah kecuali dari kita dulu. Ya. Jangan harapkan orang lain bisa merubah kita, Bapak dan para jamaah. Ya. Mau kondisi kita seperti ini terus. Makanya Nabi bersabda, khairun nas tulu umruhu wa hasuna amaluhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya, panjang usianya dan baik amalnya. Ya, baik amalnya.
Ya. Sebaliknya ya, orang yang buruk adalah panjang usianya malah justru buruk amalnya. Ya. Makanya Nabi itu berdoa di dalam sebuah doa ya. Ya Allah, hidupkanlah aku. Ya, jika hidup itu akan menambah kebaikan bagi diriku ya. Saya lupa lapasnya seperti apa ya. Dan matikan aku ya untuk beristirahat dari keburukan. Itu ada doa Nabi ya. Saya lupa doanya. Itu dalam zikir pagi dan petang ya. Ada doanya. Nah, itu Nabi mengibaratkan bahwa hidup kita di dunia ini dalam rangka untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita. Ya. Sementara kematian ini, kematian ajal, kita berharap kepada Allah untuk memutus segala keburukan kita. Ya. Kan hanya ada dua ini. Jalan yang Allah berikan. Apakah kita bertambah baik atau terus-terus dalam keburukan. Ya. Kemudian Nabi bersabda juga di dalam hadis yang lain ya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada ya. Dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ya. Adab kepada diri ini penting sebelum ilmu, ya. Karena adab ini kan para ulama terdahulu itu belajar adab dulu Pak, sebelum belajar ilmu, ya. Banyak orang berilmu tapi tidak memiliki adab dan akhlak, benar kan? Dia ilmunya tinggi tapi adabnya kepada orang tua tidak baik, ya kan? Dia hafal ayat Al-Quran, dia hafal hadis, ya. Tetapi ketika bergaul dengan orang tuanya misalnya ayah dan ibunya tidak baik. Makanya para ulama, diantaranya Ibnu Mubarak ya, beliau pernah mengatakan di dalam sebuah kitab ya, beliau mengatakan talabutul adab salasina sana wa talabutul ilma 20 sana. Ya. Wa kanu yatlubunal adab qabla al-ilm. Ya. Saya dahulu itu menimba atau mempelajari adab itu 30 tahun. Itu habis usia saya 30 tahun hanya mempelajari adab, ya. Bagaimana adab kepada orang tua, kepada guru, kepada masyayikh, kepada anak yang lebih kecil, kepada masyarakat, kepada pemimpin. Itu kata Ibnu Mubarak, saya belajar itu 30 tahun. Kemudian saya belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, tafsir, hadis, sirah, ya, usul fikih dan sebagainya, itu hanya 20 tahun. Ini pengakuan ulama ya. Seorang ulama bernama Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah. Dan kata beliau rahimahullah, para ulama salaf itu maksudnya sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mempelajari adab sebelum ilmu. Ya. Nah, ini yang luntur di tengah-tengah kita. Ya. Mohon maaf Bapak-bapak dan para jemaah, ya. Kondisi yang kita perhatikan saat ini ya. Antara anak kepada orang tua itu adab sudah menipis. Sebaliknya juga ya, orang tua kepada anak juga menipis. Ya, guru kepada murid juga menipis, murid kepada guru juga menipis. Adab, ya, bukan ilmu, ya, bukan teori, tapi adab, ya adab. Dan adab ini Bapak dan para jamaah perlu pembiasaan. Tidak hanya semata-mata belajar teori, harus ada aplikasinya, implementasinya seperti apa. Dan ini harus dibiasakan, dilatih. Makanya di sini adab yang kita bahas dalam pasal ini, melatih diri, ya, beradab kepada diri, ya. Karena adab ini penting, adab, dan ini harus pembiasaan, ya. Makanya biasa, mohon maaf, kadang sunnah misalnya makan dengan tangan kanan misalnya, ya.
Ini saya hadapi kenyataan di di keluarga ya. Mohon maaf, orang tua itu kadang selalu saya ingatkan dengan sopan, makan dengan tangan kanan. Tapi beliau lupa lagi, setiap hari lupa lagi. Kalau tidak diingat, tangan kiri makan, minum ya. Kalau makan ini pakai tangan kanan ya. Kalau minum pakai tangan kiri. Ini adab yang sederhana ya. Tapi kalau tidak dilatih, ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, Pak. Iya. Mungkin amalan-amalan yang sederhana ya. Masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Sebagian orang kan apa bedanya kaki kanan dan kaki kiri? Tapi ini adab Pak. Ini melatih adab, melatih diri kita ya. Membiasakan kaki kiri masuk ke kamar mandi, berdoa ya. Kemudian keluar dengan kaki kanan, berdoa lagi. Ya. Masuk ke masjid ya. Ini terus terang, saya sholat Jumat kemarin ya. Saya pas di dekat pintu keluar dan saya perhatikan kaki-kaki para jamaah yang masuk. Dan itu kebanyakan kaki kiri. Saya melihat betul-betul tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Walaupun sepele, tapi ini sunnah Nabi ya. Mendahulukan kaki kanan masuk ke dalam masjid ya. Jadi, kalau misalnya di pintu itu kan sunnahnya itu kita masuk dengan kaki kanan, masuk dari kaki kanan. Tapi kadang orang menganggap ini remeh. Mau kaki kanan, kaki kiri. Pada ini adalah kalau kita niatkan, ingat Bapak para jamaah, kalau kita niatkan ini adalah ibadah. Kita sempat kemarin pelajari tentang masalah ihsan ya, ihsan. Merasa diawasi oleh Allah kan? Kalau amalan ringan kita hadirkan level ihsan, itu pahalanya luar biasa. Makanya Bapak para jemaah, kalau ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat tentang amalan yang ringan, langsung orang itu masuk surga, itu karena derajat ihsannya tinggi. Iya kan? Seperti misalnya contoh wanita Bani Israel yang diceritakan Nabi kan. Dia kan seorang pelacur, pezina. Ini dosa besar ya, dosa besar zina Pak. Tetapi dia melakukan amalan remeh. Ya, yaitu apa? Melihat anjing yang kehausan di pasir ya, di dekat pasir ya. Kemudian di sekitar itu ada sumur ya. Kemudian wanita ini merasa kasihan. Ya, kasihan. Melihat bahwa itu adalah makhluk Allah yang harus ditolong ya. Akhirnya dia ambil sepatunya, digigit sepatunya, turun ke bawah sumur ya. Tubuhnya yang selalu dipakai berzina, bermaksiat digunakan untuk menolong hamba Allah. Mulutnya yang dia dipakai untuk berzina digunakan menggigit sepatu untuk mengambil air. Ingat level ihsan dia hadirkan. Apa kata Nabi SAW? Syakarallahu laha wa adkhalahal jannah. Allah meridai perbuatan si wanita pezina tadi, dosa besar Pak, pezina ya. Dan mengampuni dosanya dan memasukkan ke surga. Amalan remeh ya. Tapi level ihsan dihadirkan. Sama dengan amalan-amalan ibadah yang sunnah yang kita anggap remeh. Mungkin kita anggap remeh, tapi kalau kita hadirkan level ihsan, ini pahalanya akan agung. Ya. Masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, berdoa. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kalau kita hadirkan level ihsan, ini Allah mengawasi kita ini. Kita masuk ke masjid nih. Itu pahalanya lebih tinggi, Pak, lebih tinggi. Makanya para ulama mengatakan ya, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil menjadi agung di sisi Allah karena niat. Niat ini berkaitan dengan ihsan. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Min ajli hadza ya'isul muslim amilan daiman ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Ya. Sehingga dengan hal ini kata penulis ya, seorang muslim itu akan hidup ya, menjalani kehidupan di dunia ini ya. Dia selalu beramal ya dalam rangka melatih dirinya, mengusahakan dirinya agar selalu suci dan bersih. Ya. Dia melatih dirinya untuk selalu lebih baik, ya, memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya. Idhiya aula man yu'addibu. Karena yang paling berhak untuk memperbaiki dirinya, ya kita katakan di awal tadi, adalah dirinya sendiri.
dirinya sendiri, tidak ada yang lain. Fa ya'khudhuha bil adab al muzakkiyah laha wal mutahhirati li adraniha. Maka dia berusaha untuk menghiasi dirinya dengan adab-adab, melatih dirinya dengan adab-adab tersebut, adab-adab yang baik tentunya, untuk membersihkan dan menyucikan dari kotoran-kotoran yang akan merusak hatinya. Kama yujannibaha kulla ma yudassiha. Sebagaimana dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang menelantarkan atau membinasakan dirinya. Wa yufsiduha min sayyi al mu'taqadat wa fasidi al aqwali wal afal. Dia berusaha untuk menghindari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian berbagai kerusakan-kerusakan dari perbuatan dan perkataan. Karena Bapak dan para jemaah, sesuatu hal yang mubah tapi kalau berlebihan itu bisa merusak. Contoh, tertawa tidak ada masalah, sesuatu yang mubah. Tapi kalau berlebihan ini bisa mematikan hati kita. Kata Nabi SAW, "Iyakum wa kasratid dah, fa inna kasratad dah tumitul qalba." Hati-hati atau jauhi kalian dari tertawa yang berlebihan. Biasa kan, mohon maaf, ada orang tertawa terbahak-bahak, berlebih-lebihan tertawa. Kata Nabi, tertawa yang seperti ini justru akan menyebabkan hati kita menjadi mati. Mati. Karena tertawa terbahak-bahak ini seolah-olah tidak melihat sisi perbaikan, apalagi sampai menertawakan keburukan orang atau kesalahan orang, sampai Nabi memperingatkan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menertawakan kesalahan saudaranya, mengolok-olok saudaranya yang jatuh dalam kesalahan, maka dia tidak akan meninggal sampai dia akan melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Ini peringatan Nabi. Kemudian kata saya di sini lagi, wa yujahiduha lailan wa nahara. Seorang muslim akan berusaha untuk melatih dirinya siang dan malam. Jadi setiap hari kita berusaha, Bapak-bapak para jamaah. Wa yuhasibuha fi kulli sa'. Dia selalu menintrospeksi dirinya setiap saat. Yahmiluha ala fi'lil khairat. Dia selalu membawa dirinya kepada perbuatan-perbuatan baik. Wa yadfa'uha ila ta'ati daf'an. Dia selalu mendorong dirinya untuk melakukan ketaatan, berusaha mendorong dirinya. Kama yasrifuha anis syarri wal fasadi sarfan wa yarudduha anhuma. Sebagaimana dia juga menjauhkan dirinya dari berbagai keburukan dan kerusakan, dan berusaha untuk mendorong dirinya untuk menjauhi keduanya. Wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha. Dia selalu mengikuti perkara-perkara yang bisa memperbaiki dan melatih dirinya di dalam kebaikan. Litathura wa tazkuwa al-khutuwat at-taliyah. Dan ini ada beberapa cara yang disebutkan saya di sini. Ada beberapa cara atau jalan yang bisa ditempuh. Yang pertama kata beliau adalah at-taubah. Taubat. Wal muradu minha at-takhalli an sa'iriz dzunub wal ma'asi. Yang dimaksud di sini adalah taubat itu adalah membersihkan diri dari setiap dosa dan perbuatan maksiat. Wan nadamu ala kulli dzambin salif. Dan menyesal atas segala perbuatan kesalahan dan dosa yang telah lalu. Mungkin ada perbedaan antara taubat dan istighfar. Taubat, istighfar. Sebagian ulama mengatakan istighfar itu adalah berkaitan dengan dosa dan kesalahan yang lalu. Kalau taubat itu yang masa yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan taubat ini mencakup keseluruhan. Kalau istighfar itu masa lalu saja. Dan tentu ada syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama. Apa itu syarat-syarat taubat? Ada 4 Sebenarnya ada 3. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain ada 4.
Wal azmu ala adami al-audah ila dzambi fi muqbil al-umur. Ya, ini disebutkan langsung oleh Syekh ya. Jadi menyesal ya, menyesal dari perbuatan yang telah lalu ya. Jadi dia selalu pertama dia meninggalkan ya at-takhalli, kemudian menyesal ya, kemudian memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali. Al-adamu ya, al-azmu ala adamil audah ya ila dzambi fi kulli muqbil umur. Jadi dia berusaha atau mentekadkan dirinya untuk tidak mau kembali lagi. Wa dzalika liqauli ta'ala, demikian ini sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha ya, taubat yang murni ya. Mudah-mudahan Rabbmu ya akan menghapus kesalahan, dosa dan kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian di dalam surat yang lain, di dalam surat An-Nur ayat 31 ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu istighfar itu 100 kali minimal dalam sehari. Ya. Mungkin kalau kita hitung sebenarnya zikir pagi dan petang itu Pak istighfar 100 kali. Ya, pagi dan petang. Itu sunnahnya. Jadi kalau setidaknya kita sholat ya 5 waktu, biasanya kan istighfar 3 kali ya. 3 kali 5, 15 belum cukup ya. Harus ditambah lagi. Ya, kalau tidak ya di sela-sela aktivitas kita istighfar ya. Mau kerja mau melakukan kegiatan yang lain kita istighfar. Naik kendaraan ya, daripada bengong ya, dengan istighfar. Udah bengong naik motor ya, istighfar ya. Atau mengerjakan rutinitas di rumah, tidak ada salahnya kita istighfar. Kenapa Bapak dan para jemaah? Istighfar ini akan menjadi pemberat amal timbangan amal dari seorang hamba di akhirat nanti. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya ya hadisnya itu ada seseorang nanti di hari kiamat ya, itu akan mendapatkan ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran ya. Itu hadis Nabi ya. Ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir. Beruntunglah orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan kitab catatan amalnya itu banyak ucapan istighfar. Ya. Dan istighfar ini Bapak dan para jemaah adalah nasihat para nabi kepada kaumnya. Seperti Nabi Nuh, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya ya. Istighfarlah kepada Rabb kalian, istighfarlah kepada Allah, kata Nabi Nuh. Maka dengannya Allah akan menurunkan hujan yang berkah ya. Bukan hujan yang membuat musibah Pak ya. Kalau sekarang hujan justru datangnya musibah. Kalau kita banyak istighfar ya, hujan itu akan menjadi berkah, bukan musibah. Ya. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya. Allah akan memperbanyak harta dan anak. Ya. Ini jaminan ya. Apa kata Nabi Nuh? Kalau kita banyak istighfar, ya, ini akan menjadikan kita harta nambah, keturunan juga nambah, ya. Kemudian wa yumdidukum apalagi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menambahkan kebun-kebun, ya,
tumbuh subur tanam-tanaman, ya, dan pengairan, ya. Kita dijauhkan dari musibah kekeringan, itu karena istighfar. Makanya Bapak-bapak para jemaah, sunnah dalam melakukan salat istisqa itu semua orang di kampung itu harus banyak istighfar. Sebelum salat sunat istisqa, ya, meminta hujan, ya. Sunnahnya itu adalah setiap warga masyarakat itu banyak-banyak istighfar sebelum didirikannya salat, ya, istisqa. Ya, karena hujan tidak turun karena banyaknya dosa dan maksiat. Ya. Atau mungkin hujan turun malah membinasakan. Itu karena dosa dan maksiat juga. Ya. Ya, kalau kita banyak istighfar, hujan yang turun itu akan menjadi malah berkah, bukan musibah. Ya, bukan musibah. Dosa bukan hanya dosa kepada diri, ya. Dosa kepada orang lain, ya. Dosa kepada pemimpin bisa jadi. Iya, karena dosa itu berkaitan dengan manusia juga, Bapak-bapak dan para jemaah. Bukan hanya kepada Allah. Ya, mungkin kita banyak ibadah, tapi mohon maaf, kita banyak maksiat kepada para pemimpin misalnya. Iya. Atau kepada orang lain, masyarakat dan sebagainya. Ya. Baik, Bapak-bapak dan para jemaah, kayaknya sinar matahari cukup terang, ya. Kita cukupkan dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan bisa melanjutkan pembahasan kitab ini, dan ini pembahasannya sangat bagus, ya, untuk memperbaiki diri kita. Dan Bapak dan para jamaah, sekali lagi, untuk memperbaiki diri ini tidak bisa kita menunggu orang lain, ya, harus kita sendiri, ya. Kita mau memperbaiki bacaan Al-Quran, jangan harapkan orang lain yang membuat kita menjadi pintar membaca Al-Quran, tidak. Diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri, Pak, ya. Kita mau menambah hafalan, itu diri kita sendiri. Coba tanyakan Bapak yang hafal Al-Quran, apakah memanggil orang lain untuk duduk bareng-bareng? Tidak, kan? Diri sendiri ngambil mushaf, kita menghafal, ya. Mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, tidak mungkin kita harapkan orang lain. Kita yang harus datang ke sini, ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, Bapak dan para jamaah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru adalah waswas syaitan dan kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan, mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya. Kalau kita tafadhol. Pak Mariman? Alhamdulillah itu juga istighfar juga. Gimana, Pak? Subhanallah, alhamdulillah, apakah itu istighfar? Itu juga termasuk istighfar juga. Istighfar. Ya. Apakah itu termasuk istighfar, ya? Oh ya. Baik. Subhanallah walhamdulillah. Ini ucapan penyucian Allah, ya. Kemudian alhamdulillah, ini adalah pengakuan bahwa seluruh apa yang kita dapatkan di dunia ini adalah milik Allah dan kita memuji Allah. Kalau secara khusus istighfar itu ya astagfirullah, ya. Jadi kalau dikatakan apa itu subhanallah alhamdulillah, apakah termasuk istighfar? Tidak termasuk istighfar, tapi dia merupakan zikir yang utama. Ya, zikir yang utama. Di dalam hadis mengatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, ya, tamla'ul mizan atau tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Ya, kalau Rasulullah. Di subhanallah walhamdulillah ini adalah akan memenuhi timbangan amal. Ya. Dan atau kata Nabi, atau dia memenuhi antara langit dan bumi, ucapan ini. Ya. Karena ini bentuk penyucian dan pengakuan nikmat dari seorang hamba kepada Allah. Ya, subhanallah alhamdulillah, ya. Ada ucapan yang juga disebut oleh Nabi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat ini, ya, itu akan sangat berat di timbangan amal. Ya, kata Nabi, kalimatani
khafifatani 'ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Demikian Pak Pariman. Ya, sama-sama Pak. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup Pak Timi? Cukup, alhamdulillah. Demikian ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di dalam ketaatan dan istiqomah di dalam beribadah tentunya, menuntut ilmu dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjaga keluarga kita ya, menjadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, juga memberikan rezeki kita dari rezeki yang halal tentunya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa beribadah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan rezeki kita dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.